Perjalanan Indonesia di round 3 sejauh ini memang menjadi sebuah cerita menarik yang bakal terus dibahas. Gimana enggak, di luar dari permainan yang ada, hal-hal non-teknis juga membuat pertarungan di grup C ini jadi lebih dramatis. Dan gokilnya, nama Indonesia kini beneran jadi sorotan di mana-mana. Terbukti laga versus China kabarnya akan disiarkan di 141 negara di dunia. Sesuatu yang membuktikan jika tim Garuda sekarang beneran punya daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Yap, kita semua tahu, kalau kemarin segala situs yang berkaitan dengan Bahrain benar-benar abis kena serangan cyber dari Indonesia. Dan baru-baru ini, Oman pun juga merasakan hal yang sama mengingat wasit Ahmed Alkaf berasal dari sana. Itulah mengapa sekarang ini menurut berbagai sumber, negara-negara di Timur Tengah benar-benar waspada kepada Indonesia. Sebab jika tim Garuda disenggol dikit aja oleh hal-hal yang gak wajar, ya udah siap-siap server negara tersebut bakal down. Itulah mengapa wasit Omar Al-Ali yang berasal dari Uni Emirat Arab seperti melakukan ancang-ancang agar dirinya nggak jadi sasaran netizen Indonesia yang ngeri abis kalau bersatu. Kita semua tahu kalau laga Indonesia melawan Bahrain kemarin pada akhirnya menjadi sorotan di mana-mana. Hal itu tentu nggak terlepas dari beragam kontroversi serta konspirasi yang mengiringi laga tersebut. Yang paling jelas tentu saja keputusan AFC menunjuk wasit yang asalnya serumpun sama Bahrain. Dianggap paling memalukan. Ditambah fakta kalau ketua AFC adalah orang Bahrain. Wah, makin abis AFC dihajar sana-sini. Tapi yang paling ngenes siapa? Tentu saja sang wasit yang harus mengalami serangan verbal sampai akun Instagramnya hilang. Plus divakumkan sementara dari tugasnya dengan alasan keselamatan. Yap, sengeri itu memang. Belum lagi semua server yang berhubungan sama Bahrain diketahui juga kena serangan cyber yang membuat heboh satu negara. Lebih lanjut, apa yang terjadi dengan Bahrain kini membuat negara Timur Tengah benar-benar menaruh waspada ke Indonesia. Gak seperti dulu ketika timnas dikerjai diem aja. Sekarang Indonesia menunjukkan kalau bangsa ini terlalu besar buat dikerjai gerombolan mafia berbalut agamis. Bahkan baru-baru ini, Oman sampai mengecam segala tindakan netizen Indonesia yang sampai ke negara mereka. Ya gimana enggak, Wong Ahmed Alkaf kan orang Oman. Jadi wajar kalau negara tersebut ikutan terseret. Atas dasar itulah, Federasi Sepak Bola Oman memberikan statement agar wasit Ahmed mendapatkan perlindungan setelah mendapatkan banyak komentar ngeri dari netizen Indonesia. Nah, yang bikin sikonnya lebih gokil, kita tentu tahu kan, kalau yang akan memimpin laga Indonesia versus China adalah Omar Al-Ali yang berasal dari Uni Emirat Arab yang notabene adalah orang Tim Teng lagi. Entah ancang-ancang atau merasa takut, dalam story Instagram, sang wasit memohon doa agar dia nggak bernasib sama dengan Ahmed Alkaf. Ya, kalau kami mah sebenarnya simpel kok. Selama mainnya jujur, ibarat amit-amit, kalah pun juga akan terima. Tapi kalau sampai aneh-aneh, walaupun menang sekalipun, ya udah sikat, kan gitu. Pokoknya harga diri bangsa ini terlalu remeh jika harus diam ketika ada hal-hal yang dirasa nggak adil. Yap, lihat segala hal yang ada, sekali lagi wajar jika sekarang all negara Tim Teng waspada betul sama Indonesia. Boleh-boleh aja mereka banyak duit, tapi ingat, Indonesia ini juga banyak kok orang-orang jenius yang bisa bikin orang kaya kelabakan. Dan terlepas dari beragam faktor non-teknis yang ada, secara umum timnas Indonesia sendiri benar-benar siap tempur demi misi meraih 3 poin. Walaupun di satu sisi China sendiri juga nggak bisa dianggap remeh karena mereka pun pastinya juga akan berjuang meraih poin perdana usai 3 laga terakhir jadi badut dengan 0 poin.
Yap, jika melihat peta kekuatan kedua tim, harusnya sih Indonesia bisa untuk mengalahkan China. Mulai dari sisi pertahanan, Indonesia dihuni pemain-pemain yang secara kualitas main di top level. Martin Paes, Maysil Gers, Kelvin Verdong, Sandy Walsh adalah pemain yang secara pengalaman gak usah diragukan lagi. Di tengah kita punya Tom Haye, serta di depan ada Ragnar Oratmangun yang juga berpengalaman. Belum lagi kita masih punya Eliano Reinders, yang pastinya penampilannya begitu dinantikan. Sebab kalau kita hanya menilai di laga debut versus Bahrain, kelihatan ia masih malu-malu gimana gitu buat ngeluarin skillnya selama ini. Dan menariknya, Coach Shin mau mainin dia sebagai apa ya? Apakah winger atau fullback? Kalau sebagai winger, ada kemungkinan Malik Rizaldi yang akan disimpan. Tapi kalau boleh jujur, Malik ini layak banget diberikan kesempatan lagi sebagai starter. Tapi kembali lagi, kita semua kenal siapa Coach Shin. Jadi ya, sampai nama line up resmi keluar, kita hanya bisa menebak-nebak. Nah, kalau soal formasi, 90% pasti mainnya 3-4-3 lagi. Karena kayaknya itu udah jadi pakem andalan yang disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki. Walaupun kalau ibaratnya main 4-2-3-1 atau 4-3-3, timnas Indonesia sangat punya kualitas buat main formasi itu. Tapi kembali lagi, semua keputusan mutlak ada di tangan Coach Shin dan kita wajib percaya itu. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja lah perjalanan Indonesia di grup ini ke depannya bisa lebih baik, dan semoga aja para pemain jadi lebih terbiasa kalau kultur sepak bola Asia dan Eropa itu beda. Apalagi kalau lawannya pasukan dari tim Teng, ya harus pinter-pinter nahan emosi. Karena emang sejak zaman jahiliyah sampai modern, tim-tim dari Timur Tengah emang nggak berubah mainnya. Banyak drama, banyak provokasi, dan suka mancing emosi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh netizen Jepang, kalau mau survive di level Asia, ya udah harus terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Gak pemainnya, gak federasinya, gak wasitnya, bahkan supporternya sekalipun. Intinya perjalanan di round 3 masih sangat panjang. Moga-moga aja target minimal 15 poin itu tercapai, agar paling enggak kita bisa ngamanin posisi 3 atau 4. Tapi semisal kok ada pemain baru lagi, setelah Kevin Dix, harusnya target finish posisi 2, gak ada salahnya buat dicoba. Ingat ya, dicoba bukan berarti harus berhasil. Lagian kami juga sadar diri kok kalau tim ini masih dalam tahap berkembang. Jadi ya udah, enjoy the moment aja. Kalah menang itu biasa, yang penting gimana caranya progres yang ada bisa terus berjalan sampai Indonesia benar-benar layak dan siap buat bersaing di level tertinggi. Oke? Dan oh ya, buat pasukan tim Teng ataupun AFC sekalian, dahlah malu woy, malu. Segala gimmick dan kedok kalian sekarang udah jadi sorotan di mana-mana. Jadi ya, sedikit aja kalian licik, fix beneran abis, asli. Sama ngingetin aja nih, kalau Indonesia yang sekarang bukan Indonesia yang sama kayak ya, let's say 10-20 tahun yang lalu. Udah beda, jadi hati-hati aja, gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.